dokumen, yaitu dokumen 1 dan dokumen 2. Dokumen 1 menggambarkan tentang karakteristik satuan, berangkat dari visi, misi, tujuan, muatan pembelajaran, pengaturan beban belajar, dan kalender pendidikan. Kita ambil contoh. Sebuah lembaga yang memiliki visi menanamkan iman dan takwa, maka misinya tentulah dia akan berangkat dari visi. Dan lembaga tersebut pastilah bertujuan supaya anak-anak kita menjadi anak yang beriman kepada Allah, kemudian dia bertakwa dengan melaksanakan seluruh perintah, meninggalkan larangan. Bagaimana muatan pembelajaran? Pastilah muatan pembelajaran itu akan merujuk pada tujuan pembelajaran. Seperti muatan pembelajarannya tentang ibadah, tentang akhlak, lalu kemudian tentang sejarah-sejarah Nabi dan sebagainya. Lalu pengaturan beban belajar disesuaikan dengan jenis lembaga dan usia anaknya. Apakah lembaga kita kelompok bermain, taman penitipan anak, atau TK? Apakah usianya 34, 56, dan ini akan menentukan berapa jam selama 1 minggu. Apakah 120 menit, 180 menit, 360 menit, atau 900 menit. Dan disinilah kemudian kita membuat kalender pendidikan, di mana minimal dalam 1 minggu, 17 minggu. Ini di dokumen 1. Jika ibu dan bapak memilih total coding, maka implementasi coding akan mulai masuk dimulai dari dokumen yang pertama. Sebagai contoh, ibu dan bapak visinya adalah menanamkan menjadi lembaga yang unggul di dalam kemajuan tanpa meninggalkan iman dan akhlak. Sebagai contoh, maka muatan pembelajarannya di samping muatan-muatan pembelajaran yang kuat pada unsur penanaman tadi, tauhid, lalu akhlak, dan kemudian sejarah, ibu dan bapak kemudian merencanakan secara matang khusus ada pembelajaran di sana, yaitu terkait dengan implementasi. Beban pembelajaran tersendiri bisa masuk di dalam kegiatan intra maupun ekstra. Mungkin ekstranya bermain robotik, atau di dalam intranya terintegrasi dengan pembelajaran. Saya pikir sekarang ini bukanlah sesuatu hal yang aneh ketika anak-anak kita belajar tentang teknologi dan informasi. Yang justru memprihatinkan adalah anak-anak kita berikan kesempatan untuk bermain handphone tanpa adanya kontrol dari orang tua. Ini bukan pembelajaran. Jadi handphone yang digunakan oleh orang tua, diberikan oleh orang tua, tanpa ada pembatasan usia di dalamnya, lalu kemudian ada pulsa, justru inilah yang akan menjadi senjata yang berbahaya bagi anak. Tetapi kalau handphone ini digunakan oleh guru yang mengerti tentang visi, misi, tujuan, lalu digunakan untuk pembelajaran, maka fasilitas ini akan menjadi sesuatu hal yang bermanfaat. Jadi Ibu Bapak, teknologi dan informasi itu ibarat sebuah pisau. Siapa yang menggunakan pisau itu? Dan apa tujuan menggunakan pisau ini? Jadi harapan saya, Ibu dan Bapak bisa bersikap bijaksana. Walaupun nanti secara teknis ada aturan main tentang durasi. Karena anak-anak kita dibatasi oleh kemampuan visualnya untuk melihat layar biru di monitor laptop ataupun gadget. Lalu kemudian di dokumen kedua. Dokumen kedua ini terdiri dari program, PPM, NPPH, dan rencana penilaian. Biasanya, Ibu dan Bapak tidak melampirkan dokumen ini ke Dinas Pendidikan untuk dimintakan pengesahan, kecuali hanya sampel saja. Ketika kita memilih partial coding, maka integrasinya belum terlihat di dalam dokumen 1. Jadi dokumen 1 masih seperti biasa. Hanya saja mulai program semester, rencana pelaksanaan mingguan, harian, dan penilaian, di situ kita sudah menerapkan pembelajaran coding. Sehingga
Di dalam implementasi KTSP, ini tergantung pada pilihan lembaga masing-masing. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Pendidikan, hanya memberikan alternatif bahwa coding itu adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan terutama untuk menyiapkan anak-anak di era ke depan. Jadi tugas kita sebagai guru menyiapkan anak-anak kita untuk menghadapi zaman. Tentang kesiapannya tergantung pada kondisi, potensi, dan sumber daya alam yang dimiliki oleh satuan PAUD masing-masing. Ibu dan Bapak, kita sudah berbicara tentang kurikulum, tapi kita sedikit mundur ke belakang seperti yang ada di dalam modul 1 kemarin. Apa yang dimaksud dengan computer science? Jadi Ibu dan Bapak, computer science adalah sebuah studi tentang komputer, proses algoritma termasuk prinsip-prinsipnya, desain yang terkait dengan perangkat keras dan perangkat lunak, serta aplikasi yang dibuat serta dampaknya. Sekarang, computer science ini menguasai dunia. Jadi sebenarnya yang hebat bukanlah komputernya, tetapi yang hebat adalah tetap saja manusia. Manusialah yang ada di belakang komputer itu. Ketika ada orang berbelanja di Alfamart, kenapa kemudian barang yang sedemikian banyak bisa dihitung dengan cepat? Menggunakan barcode, bagaimana itu semua bisa terjadi? Itu semua karena ada komputer science. Sebenarnya yang hebat bukanlah komputernya, tetapi yang hebat ya kita-kita ini, para guru yang berhasil mendidik anak-anak kemudian memiliki imajinasi yang sangat luar biasa. Lalu Ibu dan Bapak, computational thinking yang kedua. Kalau tadi computer science itu tentang ilmu bagaimana prinsip-prinsip belajar. Yang kedua tentang computational thinking atau berpikir komputasi, yaitu keterampilan dasar mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah, termasuk di dalamnya merancang sistem, memahami perilaku manusia yang mengacu pada konsep dasar computer science. Ini yang memprihatinkan, ini harus saya akui, computational thinking ini adalah hal yang memprihatinkan. Saya dalam kali ini saya tidak akan banyak memuji, tetapi banyak mengkritik, terutama kepada diri saya masing-masing. Diri kita masing-masing. Sebagai contoh, berapa banyak ibu dan bapak terpentok tidak mampu menulis karya tulis ilmiah? Apa itu KTI? Karya tulis ilmiah. Berangkat dari mana KTI itu? Berangkat dari latar belakang masalah. Kemudian apa tindak lanjutnya? Membuat sebuah rumusan masalah. Langkah selanjutnya, kita mencoba membuat solusi. Sebenarnya, menulis karya tulis ilmiah, kita tidak harus bisa menggunakan Word. Kita tidak harus bisa ngetik. Karena ngetik itu bisa dipasrahkan tukang ngetik, bisa dipasrahkan kepada anak, bisa dipasrahkan kepada cucu. Tetapi keterampilan dasar untuk mengidentifikasi masalah, inilah yang menjadi problem. Beberapa kali saya bertemu dengan teman-teman guru ketika mengajukan latar belakang masalah. Beberapa latar belakang masalahnya sesuai dengan kajian yang ada di lapangan. Tetapi rumusan masalah dan pemecahan masalahnya terkadang tidak tepat sasaran. Jadi ibarat orang memanah, melenceng terlalu jauh. Ini tidak bisa dipungkiri. Karena keterampilan dasar mengidentifikasi masalah dan menyelesaikan masalah itu dipelajari sejak anak usia dini. Berapa banyak kultur dari kita, orang tua kita, yang tidak memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menyelesaikan masalah. Sebagai contoh, ketika anak-anak kita akan membuat sebuah teh, ibunya langsung memberikan instruksi, lenggawe teh, sendok gulane sak sendok, banyune panas 3/4, lalu kemudian setelah diaduk baru tambahin air dingin. Bukankah itu adalah instruksional? Kemudian anak tidak pernah mencoba, kalau gulanya 2 sendok apa ya yang terjadi? Kalau gulanya hanya setengah sendok apa yang terjadi? Ketika anak mencoba melakukan eksperimen, orang tua kemudian mengkatnya,
ojo engko ndak kemanisan manuto kandhane ibu. Itu adalah contoh budaya-budaya yang kemudian tidak melatih keterampilan untuk mengidentifikasi. Bagaimana dia mau mengidentifikasi bahwa itu kemanisan? Kalau dia tidak pernah mengkonfirmasi 2 sendok terlalu manis, setengah sendok kurang manis. Ini adalah keterampilan dasar. Maka ibu bapak, cara berpikir ini harus mulai kita ubah, terutama kita sebagai guru. Bagaimana kita memulainya? Bukankah sekolah adalah sebuah lab? Maka izinkan anak untuk melakukan apa saja, kecuali dia sudah melanggar peraturan, yang kedua menyakiti temannya, dan yang ketiga melanggar norma dan etika. Kalau itu tetap karena kita punya nilai sosial emosional. Ini terkait dengan kognitif, motorik, lalu berbahasa, kita berikan kesempatan anak-anak untuk mengeksplor yang seluas-luasnya. Lalu yang kedua, setelah anak mampu mengidentifikasi, maka dia akan mencoba memecahkan masalah. Dia tahu kemanisan itu karena tahu gulanya banyak. Maka pada kesempatan kedua, dia akan mencoba mengurangi gulanya. Itulah dia kemudian akan menemukan, oh nek ngono gulanya ming sak sendok. Sama, ketika kasusnya itu adalah kurang manis, maka anak akan mencoba menambahkan lagi. Kemudian anak yang kurang manis tadi akan menyimpulkan, oh kalau begitu ternyata gulanya harus 1 sendok. Ini baru keterampilan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Yang kedua, merancang sistem. Ketika anak-anak kita terbiasa untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah, maka dia bisa merancang sebuah sistem. Dari mana? Dari memahami perilaku manusia. Saya bisa loh merancang sistem. Dari mana? Oh gampang, nek guru iki anggere kurikulum mesti kudu ono contone. Berarti nek sing gawe kurikulum pertama mesti engko laris. Bukankah begitu, Ibu? Ini bagi orang-orang yang punya intuisi untuk membaca perilaku manusia, ini sebenarnya kesempatan yang terbuka. Sebagai contohnya, ada kita perilaku manusia bahwa oh manusia di sekitaran Kulon Progo ini senangannya jajan. Jajannya itu jam berapa atau oh kalau sore. Apa yang mereka cari? Yang mereka cari adalah makanan berat. Maka kemudian kalau kita mau berusaha, mau berbisnislah makanan berat pada jam 4 sampai jam 8 malam. Maka kemudian terbukalah ya warung bakmi, warung pecel lele, dan sebagainya. Tetapi kalau ibu bapak buka warung bakmi, warung pecel lele, pagi hari ketika orang di kantor, sepertinya mustahil untuk laku. Jadi inilah keterampilan-keterampilan tentang computational thinking. Computational thinking tidak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Jadi tidak karena pendidikannya tinggi lalu dia bisa berpikir secara computational thinking, tetapi lebih dari latihan-latihan yang dilakukan pada masa kecil, terutama bersama guru dan bersama keluarganya. Ya, mengapa coding ini perlu diterapkan sejak anak usia dini? Karena ibu dan bapaklah yang akan nanti mengimplementasikan di dalam anak usia dini atau di TK. Kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Budi bahwa pendidikan TK adalah fondasi. Lalu Ibu dan Bapak, kita masuk ke dalam teori tentang computational thinking. Terdiri dari 4, yaitu decomposition, lalu pattern recognition, abstraction, dan algorithm. Atau kalau dalam bahasa Indonesia dekomposisi, pengulangan pola, abstraksi, dan logaritma. Ini keterampilan dasar. Dan keterampilan ini, teori tentang ini harus kita pahami. Sehingga nanti kita bisa menyusun materi pembelajaran, bisa menyusun atau mengembangkan alat dan media pembelajaran. Ini Bapak Ibu tentang dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi adalah memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil sehingga mudah diselesaikan. Ibu bapak, anak-anak itu akan tahu bahwa gelas itu berisi teh ketika dia mencicipi teh.
Jadi jangan pernah kenalkan teh hanya lewat gambar. Lalu bagaimana caranya? Kita sudah pernah belajar dalam pelatihan yang sebelumnya, yaitu konsep tentang scientific. Jadi apa hubungannya? Scientific plus coding. Ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi jangan berpikir kalau ini kok lo scientific, yuk saiki lo spat, yuk sesuk meneh coding. Bukan seperti itu. Tetapi ini sebuah ilmu baru yang kita pelajari tanpa harus mengubah ilmu-ilmu yang sebelumnya. Ini sebagai satu. Jadi Ibu dan Bapak, ketika hari itu kita membawa teh manis ke dalam kelas, lalu kita ajak anak-anak kemudian untuk merapat. Ayo merapat, merapat. Bapak sama Ibu membawakan sesuatu untuk kalian. Kalian boleh mencicipinya. Masing-masing anak kemudian mengambilnya dengan sendok baru dan mereka mencicipinya. Wih, rasanya kok enak ya. Beberapa anak mungkin sudah tahu bahwa itu adalah minuman teh karena mereka terbiasa. Tetapi tahukah mereka itu terbuat dari yang mana? Dari yang biji teh atau biji kopi? Mereka harus kita latih. Setelah minum, kemudian kita minta anak-anak untuk mengkonfirmasi kira-kira teh itu tersusun dari bahan apa saja ya? Anak akan menebak bahwa dia tersusun dari daun teh kering. Ibu dan Bapak jangan langsung mengiyakan, tetapi ajak mereka kemudian untuk iya po, coba cium dulu. Ini salah satu bentuk supaya anak penasaran dan kemudian dia mencium. Dia akan cium bau teh. Iya Pak Bu Guru mirip wangi ini. Loh memang wangi apa toh itu? Konfirmasi lagi pengetahuan anak-anak. Bau kayak bunga Bu Guru. Betul, bunga apa coba? Kemudian anak akan mengatakan bunga melati. Ya, berarti memang dia paham bahwa teh itu terdiri dari gula dan teh. Bisa jadi pada kesempatan yang lain Ibu dan Bapak membawa masakan yang kemudian di situ ya masih sama yang digunakan untuk konfirmasi, gula, garam dan sebagainya. Jadi Ibu Bapak, ketika kita mengajarkan gula itu manis, garam itu asin, itu hanya berhenti pada kemampuan dasar saja untuk mengenal rasa. Tetapi kita belum belajar tentang dekomposisi yang berfungsi nanti untuk memecahkan masalah. Terus bagaimana supaya anak-anak kita terlatih, supaya dia mampu menyelesaikan masalah? Suatu saat sodorkan kepada dia teh pahit, kemudian diicipi, Bu Guru kasihkan tugas sama mereka, coba Bu Guru ingin dibuatkan segelas teh manis. Tentu anak akan berusaha memecahkan masalah, kayak gula atau kayak garam. Di situ sudah mereka berpikir dihadapkan pada dua pilihan, lalu dia putuskan diberikan dengan gula. Dan Ibu jangan ngasih tahu ya, wih lo, uyahe sing nang botol, yuk gulane sing nang mangkok. Biarkan mereka mengeksplor tentang tekstur, mengeksplor dengan indera perasanya, sehingga dia tahu, oh apa bedanya gula dan garam. Ibu ada yang pengantin baru? Ada nih teman-teman kita nih yang pengantin baru ada? Kalau ada suatu saat ketemu dengan saya, ujian. Apa bedanya tepung terigu, tepung beras, sama tepung kanji? Sama-sama putih akan saya kasih di ciri. Tidak boleh melihat bagaimana caranya. Bisa Mbak Listi? Dengan meraba, menggunakan ujung jari. Diangkat, oh iki terigu, sing iki beras, iki kanji. Kalau ibu-ibu yang sudah punya cucu, pengalaman pasti ya. Itu apa? Itu kemampuan mengidentifikasi masalah. Permasalahannya ditularkan pada anak cucu, tidak kecerdasan itu. Nah, ini kan jadi PR. Saya yakin teman-teman yang ada di Zoom meeting ini semuanya adalah teman-teman yang cerdas. Tetapi kemampuan membuat anak-anak kita cerdas itu memang perlu belajar. Jadi banyak ahli ketika saya sampaikan tadi di awal, kenapa sinus 30 ini tidak banyak disukai oleh orang-orang, oleh anak-anak? Padahal matematika is fun. Matematika itu sesuatu yang menyenangkan. Dia sangat implementatif dalam kehidupan sehari-hari. Berarti ada sesuatu yang error. Ketika orang pintar
mentransfer ilmunya kepada orang-orang yang awam. Ya, ini tugas kita sebagai guru. Ibu-ibu tertantang, teman-teman, bapak-bapak, untuk bagaimana mentransfer knowledge, mentransfer afektif, mentransfer psikomotor pada anak-anak kita yang masih usia dini. Tentu nanti caranya dengan cara bermain. Nanti akan kita bahas pada bab yang ketiga. Baru satu loh ya, dekomposisi ini. Lalu yang kedua, pattern recognition. Pattern recognition itu adalah sebuah teori untuk mencari persamaan perbedaan dalam hal mengenali pola di dalam memecahkan masalah. Ini ada di kompetensi 3.6 kan ya. Dan Bapak seperti mengenal pola, warna, bentuk. Sayangnya dalam praktek di lapangan masih banyak berkutat menggunakan kertas. Padahal potensi kita di lingkungan yang justru itu implementatif anak-anak itu tidak banyak. Coba kalau ibu dan bapak bisa hadirkan lospat, lalu kemudian sayur-sayuran, lalu alat bahan yang tersedia di lingkungan mereka, mungkin ranting, mungkin kayu, daun, dan sebagainya. Sangat mungkin sekali banyak pola yang bisa kita cari. Mulai dari warna saja. Dulu kasihkan warna hijau, lalu ajak anak-anak untuk mencari warna apa yang serupa dengannya. Serupa itu tidak harus sama, rodo mirip-mirip. Lalu di situ nanti ada diskusi, oh sing ini rodo dua, sing ini rodo nom warnanya. Jadi serupa. Kalau dalam bahasa sains itu namanya monokromatik. Kemudian kita bisa juga mengenal tentang bentuk dari buah-buahan, dari alat bahan yang kita miliki, yang kita sudah siapkan, kita bisa menggunakan anak-anak untuk membentuk pola lingkaran, terus kemudian bentuk geometris, segitiga, segi empat, dan sebagainya. Kemudian juga ada tentang tekstur, ukuran, dan tentu permainan ini akan sangat menyenangkan jika permainan ini implementatif. Sebagai contoh, dibandingkan membuat pola urutan AB-AB menggunakan gambar, anak lebih tertarik untuk membuat pola AB-AB menggunakan sate atau menggunakan marshmallow, sosis, atau menggunakan bakso dan cilok dan sebagainya. Ini tentu lebih menyenangkan bagi mereka. Bukankah sebenarnya yang kita ingin cari adalah kemampuan anak-anak dalam mengenal warna, bentuk, ukuran, dan pola? Maka media-media yang dekat dengan anak, yang disukai dengan anak, tentu itu lebih berkenan di hati dan pikiran mereka, sehingga ilmu pengetahuan itu akan setia. Bapak Ibu masih ingat dulu siapa cinta pertamanya? Masih ingat? Bu Susi senyum-senyum sendiri, masih ingat cinta pertama? Kenapa cinta pertama itu begitu terkenal? Jangan dijawab karena melibatkan seluruh indera ya. Tapi jawabannya karena itu melibatkan seluruh emosi, pikiran, dan perasaan. Ketika pembelajaran itu kita libatkan akal untuk mencerna pengetahuan kognitif, kita gunakan emosi kita hadirkan emosi di sana, empati, maka pembelajaran itu akan sangat setia melekat pada diri anak-anak. Sebagaimana tadi Ibu dari Kalibawang menjawab nilai sinus 30 adalah setia. Apa adalah setengah. Jadi beliau setia terhadap sinus. Kemudian Ibu dan Bapak, kita bisa juga mengenalkan seperti ini. Ada pola huruf atau jumlah. Kita nanti bisa sediakan kartu bergambar tomat 1, stroberi 2, delima 3, lalu kita bisa hubungkan nanti dengan simbol angka 1, angka 2, angka 3. Ini bisa juga kita gunakan untuk mengenal
simbol pada pelajaran menghitung di keaksaraan. Pola berikutnya adalah abstraction. Abstraction itu fokus pada informasi utama untuk menyelesaikan masalah dan membuat kesimpulan. Bagaimana cara kita membuat pembelajaran abstraction itu menarik? Dan Bapak bisa bawa jajanan pasar ke sekolah anak-anak untuk mengicipinya. Ketika anak-anak mengicipi, maka dia tahu bahwa kroket itu rasanya asin, teksturnya lembut, gurih. Lalu anak-anak mencoba kue bolu kukus, rasanya manis, lembut. Anak-anak kemudian mencoba onde-onde, rasanya manis, kenyal. Ini sebuah pembelajaran di mana kemudian indera mereka dilibatkan. Lalu Bu Guru buat satu pertanyaan. Bu Guru itu pinginnya yang manis tapi kenyal-kenyal ya. Kira-kira anak akan menyuguhkan apa kepada Bu Guru? Maka dia akan suguhkan onde-onde. Kenapa? Karena dia sudah merasakan. Karena onde-onde itu adalah manis dan kenyal. Sekarang kita akan coba implementasikan kemampuan abstraction ini pada kehidupan orang dewasa. Banyak dari kita yang sambat ya. Waduh, BOP rung rampung, wis ana pendataan, ono apodik dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita melihat sebuah permasalahan menggunakan pola pattern recognition, bukan menggunakan abstraksi. Contoh, tadi B, dapodik, terus apa lagi? Tugas penilaian kinerja dari Pak Pengawas, mungkin akreditasi. Yang ada di otaknya hanya dipikirkan BOP, dapodik, akreditasi, BOP, dapodik, akreditasi. Akan masuk ke dalam malah bawah sadar. Yang terjadi justru beban. Jadi ini juga bagian dari skill untuk memecahkan masalah. Tetapi kalau kita bisa berpikir tentang pola abstraksi, kita akan kupas satu persatu. BOP itu tenggat waktunya kapan? Bisa dikerjakan dalam berapa lama? Dapodik itu tenggat waktunya kapan? Bisa dikerjakan berapa lama? Lalu kemudian akreditasi itu tenggat waktunya kapan? Bisa dikerjakan berapa lama? Di sekolah kita punya berapa teman? Siapa yang bisa IT? Siapa yang tidak bisa IT tapi rajin, maka kita bisa kolaborasikan, bukan kolab ya, bisa kita kolaborasikan siapa mengerjakan apa kapan. Ini tentang kemampuan abstraksi. Maka Ibu Bapak nanti setelah pelatihan ini Bapak akan ketawa-ketawa sendiri. Oh, nek aku sih apa nek sejauh ini yang begitu berarti kita secara abstraksi memang belum cerdas. Tetapi memang ini bisa dipelajari, artinya ditransfer langsung gitu, tetapi ini harus dilatihkan semenjak usia kecil. Contoh, berikan multiple asking atau berikan multiple tasking, tugas-tugas kepada anak-anak itu yang berurutan. Supaya kemudian anak-anak bisa memilah mana dulu yang harus dia selesaikan berdasarkan prioritas kepentingan. Jadi guru bukan memberikan beban kepada anak, tapi melatih bagaimana anak-anak kemudian bisa mengelola informasi. Bapak, saya yakin punya laptop di rumah. Laptop itu bisa digunakan untuk mengerjakan web, sementara Ibu Bapak Zoom. Nah, lihatnya gampang. Kalau lihat Ibu Bapak ini yang mukanya, wajahnya tidak manteng, tapi kanan kiri, berarti itu artinya sedang bekerja nyapi. Tidak apa-apa. Itu namanya multiple tasking itu. Bekerja secara bersama Mas Riono guyu iki. Iya, sip toh Mas Ri. Saya tahu, iya itu multiple tasking. Dan yang paling cerdas dalam multiple tasking itu adalah perempuan. Iso masak, karo ngrungokke Zoom, karo ngandani anake. Masak ngrungokke Zoom, ojo lali yo, nanti apa pesan. Dan itu memang Allah bekalkan itu di dalam otak manusia. Jadi di dalam otak kita ada memang segmen-segmen yang kemudian dia bisa mengerjakan beragam tugas sekaligus. Permasalahannya dilatih atau tidak. Maka untuk itu kita besok akan latihkan kepada anak-anak kita. Dan itu fun, sangat menyenangkan. Berikutnya adalah Pak Sur, boleh kok kalau lanjut bekerja.
Ini prinsip pembelajaran orang dewasa. Oke, karena saya sangat yakin, ya monggo, saya sangat yakin dengan teori tentang pembelajaran orang dewasa bahwa orang dewasa itu akan masuk informasi itu ketika dia butuhkan, meskipun disambung dengan yang lain. Oke, monggo. Lalu berikutnya algoritma atau logaritma. Logaritma ini terdiri nanti ada beberapa ya, tapi yang akan saya kenalkan di awal ini adalah sequence. Karena logaritma itu nanti ada sequence, ada loop, kemudian ada kondisional, dan ada debug. Dan ini nanti teori-teori ini banyak digunakan oleh teman-teman yang mengembangkan media pembelajaran. Saya senang nanti kalau ada teman-teman yang mau ikut lomba APE, kita diskusi buatnya menggunakan media pembelajaran ini. Supaya lagi-lagi membuat market, lalu membuat kolase itu kan buatan anak atau bukan buatan guru gitu. Ini saya sering sekali juga mengkritisi ya, teman-teman yang ikut lomba APE muncul lagi market lagi, muncul lagi kolase. Ini kan tugasnya anak-anak, bukan tugasnya guru. Tugasnya guru itu adalah membuat media. Kalau tadi kan adalah hasil karya, kalau seperti kolase dan sebagainya. Ini nanti teman-teman kalau sudah belajar ini semoga tercerahkan. Algoritma ini berupa langkah sederhana berbentuk diagram menyelesaikan sebuah masalahan. Sebagai contoh, ketika kita mau membuat segelas teh, maka yang dilakukan pertama kali adalah menjerang air. Yang kedua kemudian mengambil sejumput teh. Yang ketiga kemudian menuangnya menjadi teh. Dan yang keempat kemudian menuangnya ke dalam gelas. Kemampuan ini akan dimiliki oleh anak hanya jika anak dilibatkan dalam membuat teh. Atau secara tidak langsung, anak-anak melihat setiap hari ibunya membuat teh. Ini tidak akan mereka dapatkan tanpa melihat. Jadi sebagai contoh, anak-anak diberikan gambar seperti ini. Lalu anak-anak diminta untuk mengurutkan. Kalau dia di dalam implementasi lapangannya tidak pernah melihat, maka dia akan bingung. Teori ini bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Nilai agama moral. Maka ngajari sholat anak-anak itu gampang. Gak usah dilatihkan, hafalan, dan sebagainya. Ajak aja sholat tiap hari. Terus nek Jumatan, Bapak Jumatan dijak. Insya Allah gerakannya urut, bacaannya bisa. Karena imamnya baca jahar. Kecuali memang bacaan seperti rukuk, sujud, niat, dan tahiyat memang harus diajarkan karena tidak diberikan oleh imam. Tetapi ini kan bisa kita lakukan ketika kita sholat di rumah. Bapaknya boleh dengan mengajak Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Bisa karena mau membelajarkan anaknya. Sehingga dari sini kemudian anak-anak belajar. Anak-anak yang tahu pola logaritma adalah anak-anak yang cerdas. Gampang lihat anak cerdas, nek iso unduh dari dia cerdas. Nah, dari mana? Karena dia sudah mengawali dulu tangan, telapak tangan, lalu kumur-kumur, terus hidung. Nek wudune kepala balik, nah kita arahkan. Ada yang kebalik masuk masal. Ini kan logaritma. Apalagi Pak, sosial emosional bisa. Anak-anak mau pipis, logaritma juga. Masuk kaki kanan atau kiri? Kaki kiri. Buka celana. Terus pipis sampai tuntas. Terus cawi dikeringkan, pakai celana, keluar kaki kanan, gufronakan. Kan begitu. Ini adalah pola logaritma. Jadi tidak harus menggunakan komputer, tetapi cara berpikir komputasi. Ketika bu guru di depan kamar mandi, dituliskan SOP masuk kamar mandi, ada icon-icon gambarnya, berarti secara tidak langsung sebenarnya kita sudah coding. Karena itu memang sengaja direncanakan supaya anak-anak memiliki pola. Anak-anak yang paham ini insya Allah hidupnya akan tertib. Nah, dia sudah paham pola urutan. Dia tidak akan meninggalkan. Ada nggak orang Bundu tahu kalau umpamanya dia belum membasuhnya, terus dia akan tinggalkan? Enggak, dia akan lakukan ini. Ini secara tidak langsung mendidik secara kognitif, tetapi dia juga mendidik secara sosial emosional. Dia bertanggung jawab. Padahal nggak ada yang lihat dia Bundu loh.
Rano bapak kok, rano ibu, rano guru, kenapa dia memiliki kewajiban untuk menyelesaikan? Nah, ini sesuatu hal yang ajaib pada diri anak-anak. Ketika dia sudah masuk ke dalam alam bawah sadarnya, maka dia akan bertanggung jawab secara penuh. Ya, ini tugas dari. Contoh lagi, kita bisa terapkan dalam permainan. Yuk membuat sandwich atau burger. Ini kan menyenangkan sekali. Guru bawa roti, bantal, diiris jadi 2, pakai bawang. Urutannya, untuk melatih lebih baik, guru tidak memberikan instruksi dalam bentuk lisan, buat gambar atau poster, ditempel, lalu anak melihat gambar lalu membuatnya. Ini bisa juga digunakan untuk menilai kemampuan berbahasa. Namanya kemampuan reseptif dan ekspresif. Karena reseptif itu bukan hanya menerima omong-omongan gini, saya omong-omongan sama ibu bapak, lalu bisa menyampaikan lagi, ya itu kemampuan berbahasa. Tetapi membaca gambar itu juga kemampuan berbahasa. Mengekspresikan dalam bentuk hasil karya itu kemampuan ekspresif berbahasa juga. Dalam bentuk hasil karya. Itu kemudian anak-anak akan membuatnya berdasarkan step by step. Ada kemudian temuan anak-anak yang tidak membuat berdasarkan poster yang kita buat. Boleh, tidak masalah, tapi kemudian kita ajak diskusi. Loh, kok kejunya nggak dikasih? Kenapa? Kan step 3 ada kejunya. Anak-anak akan menjawab, aku nggak suka keju. Oh, nggak masalah. Dia punya jawaban untuk step nomor 3 yang dia lewati. Karena dia tidak suka keju. Kamu boleh kok menggantikan dengan yang lain. Kamu ingin apa? Artinya, sebenarnya anak memang paham tentang konsep logaritma. Tetapi itu tidak dilakukan. Dia tidak suka terhadap keju. Ibu bapak gunakan untuk hal-hal yang lain. Jadi ini adalah step by step yang harus dilakukan dan itu dibuat menjadi sebuah instruksi, maka kita sudah belajar tentang yang bernama logaritma. Kalau lebih khususnya ini namanya adalah sequence atau urutan. Ibu dan Bapak, berpikir komputasi itu sama pentingnya dengan membaca, menulis, dan berhitung. Kenapa? Karena ini adalah kemampuan dasar untuk memecahkan masalah. Ketika kita mampu berpikir komputasi, mampu mengajarkan kepada anak-anak, maka kita mampu untuk mengidentifikasi masalah dan menyelesaikannya. Ini adalah kemampuan yang mahal, Ibu dan Bapak, yang tidak banyak kemudian orang-orang miliki. Jadi bersyukur ketika Ibu dan Bapak kita sebagai guru memiliki kemampuan itu. Kita ajarkan kepada mereka. Ibu dan Bapak pernah lihat siapa yang punya Alfamart? Kira-kira yang punya Alfamart di Wates, di Nanggulan, di Kalibawang itu tahu sama deh. Kita kan nggak pernah lihat bosnya, kita nggak pernah lihat engkohnya atau cijinya. Kenapa kok bisa sedemikian rapi cara mereka bekerja? Karena mereka membuat sistem. Sistem itulah mereka pelajari dari perilaku. Kemudian dia rancang sistem. Alurnya bagaimana ketika orang datang. Ketika orang membayar, caranya bagaimana. Ketika mereka nggak punya uang, metode apa yang digunakan selain uang cash, dan sebagainya. Ini ke depan akan menjadi sebuah kebutuhan yang anak-anak kita harus mampu untuk menjawab. Kesimpulannya, pada bagian yang pertama ini, computer science adalah studi tentang komputer, proses logaritma, termasuk prinsip-prinsipnya, desain yang terkait dengan perangkat keras dan perangkat lunak, serta aplikasi yang dibuat, serta dampaknya. Kesimpulannya itu, computer science. Sedangkan kita, sebagai guru, tidak mengajarkan computer science, tapi computational thinking, cara berpikir komputasi. Artinya tidak harus menggunakan komputer. Jadi clear sampai di sini coding supaya nanti
Tidak ada pertanyaan, waduh, kudu nganggo komputer dan sebagainya. Tidak, clear sampai di sini. Yang diajarkan kepada anak-anak kita itu berpikir secara komputasi, bukan menggunakan komputer. Walaupun nanti pada prakteknya teman-teman bisa menggunakan game-game yang ada di komputer, laptop. Tapi kalau itu tidak menghalangi teman-teman untuk tetap melakukan pembelajaran coding. Dengan demikian, coding merupakan praktek mengembangkan serangkaian instruksi yang dipahami dan dijalankan oleh komputer. Dalam pembelajaran PAUD, coding diintegrasikan untuk mengembangkan kemampuan berpikir komputasi pada anak. Tentu dengan memperhatikan prinsip pembelajaran anak usia dini. Jadi nanti materi codingnya itu ya yang dekat dengan anak, yang disenangi anak-anak, yang paling sesuai dengan pengalaman mereka. Contoh, ketika kita nanti bermain game coding, anak-anak itu suka apa toh? Suka Gogudino, suka Robocarpoli, silahkan mainkan dengan itu. Anak-anak apa toh yang paling dekat? Ibu-ibu, Pak D, Bu D, bisa dengan game coding mengenalkan lingkungan. Apa anak-anak yang sudah pengalaman mereka? Oh, mereka sangat berpengalaman terhadap pasar malam. Mereka pengalaman dengan hujan-hujanan. Mereka pengalaman dengan peringatan 17 Agustus dan sebagainya. Silahkan buat aktivitas terkait dengan itu. Sehingga kemudian ini akan lekat pada diri anak. Apa sih tujuan pembelajaran coding? Tujuannya adalah mewujudkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan budaya bernalar. Ini ya, yang saya garis bawahi adalah budaya bernalar. Kita ada nalar belum nih? Nalar, apa itu nalar? Nalar itu yo apa ya? Yo dong gitu loh, udah dong. Oh, nek ini mudeng ya, udah mudeng. Tapi mudengnya bukan hanya tahu. Contoh ya, ini jangan tersinggung ya yang ngerokok ya. Jangan tersinggung, ini saya cuma bacakan loh di label rokok itu ada tulisannya apa. Merokok dapat merugikan kesehatan, terus menyebabkan impotensi, gangguan kehamilan. Kira-kira tahu nggak? Nah, tapi kenapa itu? Kayak itu yang pertama, yang kedua tulisannya no smoking. Tahu nggak kenapa no smoking? Ini kok isu smoking. Nah, ini. Maafkan saya ya kalau ada yang tersinggung. Ini saya cuma mau mengatakan jadi berarti budaya bernalar ya. Memang masih belum apa ya, belum membudaya. Yang kedua, nanti kalau kita lihat pada implementasi yang sangat nyata, banyak sekali sekarang kalau ibu tidak lewat Kali Serang itu kan sekarang ada tulisannya dilarang buang sampah di sungai. Berarti kan ada problem ya. Berarti ada orang yang suka buang sampah di sungai. Nah, ini kan berarti budaya bernalarnya untuk menyelesaikan bahkan masalah sehari-hari yang sederhana saja dia tidak tampil. Nah, ini harus kita latihkan pada anak-anak. Bagaimana caranya nanti ada di dalam modul ketiga. Lalu Ibu Bapak, bagaimana kita mengawali pembelajaran coding? Yang pertama kita berangkat dari tema. Tema ini menjadi langkah awal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pembelajaran coding. Kenapa kita awalnya dari tema? Karena tema inilah yang akan membungkus muatan pembelajaran. Apa penting? Bapak, saya punya teori, ini teori saya sendiri ya, tidak akan Bapak temukan di dalam buku. Ada namanya KD, ada namanya tema. Ketika KD berpadu dengan tema, maka dia menjadi sebuah muatan atau materi pembelajaran. Sebagai contoh, KD-nya tentang mengenal pola, lalu temanya tentang buah-buahan. Materi pembelajarannya ya membuat sate pisang, polanya melon, pisang, melon, pisang, melon, pisang. Nah, sesederhana itu. Kamu menilai KD tentang konsep pola, sementara materinya adalah pisang, kemudian materi mengenal pola sate pisang. Sate, melon, pisang, melon, pisang, melon, pisang. Ketika nanti temanya lain, tidak masalah.
KD-nya menggunakan KD apa saja tetap bisa berjalan dengan pola perkawinan itu tadi. Ketika nanti digabungkan dengan lingkungan atau alat transportasi, maka kita nanti bisa membuat kereta api batubara atau kereta api penumpang dengan pola penumpang batubara tangki, penumpang batubara tangki dan sebagainya dengan gambar. Sehingga anak-anak tetap pada gagasannya untuk bermain, sementara guru tetap ada pada tujuannya yaitu materi pembelajaran. Dan guru materi pembelajaran ya sama kakek, sementara anak-anak itu adalah bermain. Jadi kalau ini diterapkan, nggak berasa anak-anak itu nih dolanan-dolanan ngerti-ngerti pinter ya, karena dolanannya didesain oleh siapa? Oleh guru yang memang memahami perencanaan pembelajaran. Tugas kita itu kan merencanakan anak-anak yang itu tadi memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap melalui apa? Melalui sebuah permainan. Tema seperti yang teman-teman semua sudah buat. Kita berangkat yang paling dekat, yang paling konkret, yang sudah diketahui oleh anak. Maka kemudian kita mengenal adanya tema aku, tema tumbuhan, binatang, profesi, cita-cita. Ada pertanyaan, Pak, apakah kalau coding itu temanya harus panjang seperti itu? Tidak. Ingat, rumus dalam pembuat tema itu bisa berupa yang pertama kata, yang kedua frasa, yang ketiga kalimat. Jadi bisa berupa kata saja. Aku, tumbuhan, binatang, profesi, kendaraan, bisa. Jadi teman-teman hemat nih menggunakan kata. Menggunakan frasa, boleh. Aku sehat, tumbuhan, buah-buahan, binatang sekitar, profesi dan cita-cita. Frasa, boleh. Kalimat, boleh. Aku anak Indonesia, sayang ibu, boleh. Tumbuhan, buah, dan sayuran ciptaan Allah, boleh. Binatang sekitar kita yang kita sayangi, boleh. Berupa kalimat, bahkan kalimat tanya pun diperbolehkan. Sehingga besok tidak ada lagi pertanyaan, waduh, oleh-oleh dari coding kok temanya jadi panjang. Tidak. Kita harus ingat pada materi pelatihan yang sebelumnya, bahwa ada 3 teknik dalam menuliskan tema, kata, frase, dan kalimat. Lalu ini bagian yang harus kita buat ketika kita menyusun sebuah rencana pembelajaran, yaitu program semester, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan, dan rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Ketika kita memutuskan untuk mengimplementasikan pembelajaran coding, maka kita sudah masuk pembelajaran coding itu di dalam proses. Contoh yang paling sederhana, kita masukkan di alokasi waktunya. Kapan kita mau bermain game menggunakan komputer? Ingat, tadi rumusannya berdasarkan potensi, kesesuaian dengan kemampuan lembaga dan sumber daya. Sebagai contoh, kita mau melaksanakan pembelajaran coding menggunakan komputer pada bulan Desember. Kenapa kok direncanakan Desember? Oh, Pak, dana desa cairnya baru bulan November, kita ditumbas ke laptop. Boleh. Jadi meskipun kita tidak punya laptop, tapi sudah ada harapan dari desa bahwa lembaga TK ajak ditumbas oleh Pak Kades, rencanakan dengan yakin Desember kita akan bermain Koko game menggunakan laptop. Nanti akan ditanya sama orang tua, laptopnya putih saking diso. Nah, ming dereng medal niki dereng cair. Lalu nanti mendekati pelaksanaannya, ketika kok ternyata tidak bisa diimplementasikan, maka ibu punya skenario. Inilah hebatnya orang punya rencana. Skenarionya apa? Ketika kemudian bisa kok tidak cair karena katanya dananya digunakan untuk COVID. Ya skenarionya pinjam. Oke. Matur sama Pak Pengawas, asing ngambil komputer parang boten, kagem pembelajaran. Loginten parang sangat boleh sekali. Atau malah kita kemudian bungkus menjadi sebuah apa? Kelas inspiratif. Bapak Ibu pengawas penilik pun aturi tidak ke sekolahan untuk ngisi. Hari itu Bu Guru
nonton. Yang ngisi adalah Pak Pengawas. Pak Pengawas bernostalgia kembali menjadi guru, tentu dengan alat yang lebih canggih. Beliau nanti akan bawa LCD, akan bawa laptop, dan sebagainya ke sekolahan, akan mengimplementasikan tadi pembelajaran coding. Lalu kalau kelasnya kecil, bisa saja beliau nanti memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mencoba. Ayo siapa yang mau mencoba untuk mengurutkan pola yang Bapak buat dan sebagainya. Ini sangat memungkinkan sekali ketika kita sudah memiliki rencana pembelajaran. Atau alternatif yang kedua, kita bisa libatkan komite. Bapak Ibu komite, ada pembelajaran yang harus kita lakukan. Sementara fasilitas dari desa yang dijanjikan belum keluar. Bagaimana ya? Tentulah komite akan terus mengusahakannya. Kita harus beli, tetapi bisa pinjam dan lebih dahulu. Ini fungsi dari kita memiliki rencana. Pertama prosem. Lalu yang kedua RPPM. Ketika kita membuat rencana dalam semester, maka itu akan diturunkan ke dalam RPPM. Dan di dalam RPPM ini menjadi lebih detail lagi sampai kepada materi kegiatan dan rencananya seperti apa. Contoh yang sederhana. Ketika guru memutuskan materi pembelajaran codingnya itu menggunakan game motorik kasar, maka guru sudah bisa merencanakan kegiatan. Contoh, kepala, pundak, lutut, kaki. Ini kan apa ini? Kegiatan motorik kasar. Lalu guru sudah bisa merencanakan kegiatan. Di mana kegiatan itu mau dilakukan? Lalu akan dihubungkan dengan materi apa? Akan dihubungkan dengan tema apa? Dan guru kemudian tuliskan di situ coding motorik kasar. Barulah kalau teman-teman menuliskan mengenal pola tentang sequence, loop, kondisional, dan debug, serta tadi seperti dekomposisi, abstraksi, dan sebagainya, maka Ibu dan Bapak dianggap sudah menerapkan coding secara terintegrasi. Ini nek mboten tahu nulis, tapi saya yakin semua sarjana sudah pernah menerapkan coding. Ini ditulis nopo boten. Terus sudah sadar atau belum nek niku sarjane coding. Nah, kalau sudah sadar kita akan ulangi lagi, akan kita ulang lagi. Supaya apa? Supaya anak-anak kemudian bisa menghayati apa yang kita sampaikan kepada mereka. Berikutnya adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Di dalam rencana pembelajaran kita sudah pada action yang detail. Ada alat dan bahannya, ada kegiatan pembelajarannya, lalu ada rencana penilaian. Jadi kalau kita sudah menerapkan contoh coding dengan menggunakan board game atau papan permainan, maka guru sudah menyiapkan papan permainannya, sudah membawa pionnya, sudah membawa problemnya. Jadi ke depan, bu guru itu ke sekolahan itu bawa problem, tapi bukan utang loh ya, bukan problem sama keluarga, problem yang akan disampaikan kepada anak-anak untuk dipecahkan. Contoh, bu guru membawa sebuah board game tentang pemadam kebakaran. Lalu di awal bu guru cerita tentang pemadam kebakaran. Bu guru mengenalkan alat-alat terkait dengan pemadam kebakaran. Bisa menggunakan api, menggunakan busa, bahan kimia, dan sebagainya. Lalu terakhir, ajak anak-anak untuk bermain game papan. Menggunakan mobil pemadam kebakaran dan ada gambar gedung yang terbakar. Lalu anak diminta untuk membuat instruksinya di bawah papan. Nanti setelah Jumatan insya Allah kita akan praktek. Walaupun Ibu Bapak hanya melihat video ya, karena kita tidak berjumpa tatap muka. Oke. Lalu berikutnya ini contoh program semester. Teman-teman di rumah, di satuan pasti sudah memiliki ini. Yang kedua, ini contoh dari RPPM. Sama dengan RPPM yang teman-teman lakukan. Kita ambil contoh ini tentang pisang, ciptaan Tuhan, pisang makanan sehat, pola bilangan,
perkembangbiakan pisang, cerita terkait huruf pisang, senang berbagi, kreasi seni. Tinggal nanti gimana kita mau mengimplementasikan pembelajaran codingnya. Kita lihat, kita merencanakan kegiatan itu ada menganyam daun pisang, mengecap lapa, membungkus daun pisang, membuat sate pisang. Lalu di sentra main perannya ada setting pasar buah, jual beli pisang, warung olahan pisang. Sentra baloknya ada membangun kebun pisang atau menggambar bebas juga boleh. Lalu di sentra persiapan ada menghitung jumlah pisang, memasangkan pisang dengan bilangan, menyusun huruf, mengurutkan gambar berseri. Terus di kreasi seninya membuat berbagai kreasi seni dari pisang dan pelepah, daun, dan RPPH yang kita gunakan. Di dalamnya kemudian lebih konkret lagi, ada alat bahan yang kita siapkan. Ada seperti pelepah, kertas, lidi, mangkok, dan sebagainya. Lalu, urutan atau prosedur kegiatannya kita masukkan. Awal mau diawali apa kegiatan motorik kasarnya? Pembukaannya mau dilakukan tentang apa? Intinya tentang apa? Yang pada prinsipnya, kegiatan mulai dari motorik kasar, pembukaan dan sampai inti harus saling menguatkan. Hingga gagasan anak-anak, pengetahuan yang dibawa pulang itu kuat. Lalu kemudian kita juga rencanakan tentang penilaiannya berdasarkan KD-KD yang sudah kita tetapkan dalam RPPM. Sekarang kita masuk pada implementasi pembelajaran coding. Ini tadi, Bapak, tema kita tentang pisang. Di mana codingnya? Kita lihat di materi. Pola ABAB nomor 4, bilangan 1-6, itu masuk bisa menjadi huruf tentang pisang, PISANG, bisa masuk coding. Walaupun di guru yang kreatif, sebenarnya 1-9 pun bisa menjadi coding itu. Tinggal nanti bagaimana kita mengemas pembelajarannya menjadi menguatkan nilai-nilai sequence, loop, kondisional, lalu debug, abstraksi, dan yang lainnya. Hari ini saya mau buat puzzle pohon, boleh. Puzzle tadi kita gunakan game Coco. Nanti akan saya praktekkan juga bagaimana cara mengunduh, menginstal, dan nanti memainkannya. Di situ dia belajar anak-anak tentang dekomposisi. Mana akar, mana batang, mana daun. Walaupun mereka hanya secara sederhana memasangkan dari potongan-potongan gambar yang dibolak-balik atas bawahnya dengan gambar yang sudah ada panduannya. Bapak Ibu nggak punya game ini, boleh menggunakan gambar pohon pisang atau pohon yang lainnya dipotong-potong. Kemudian anak-anak diminta untuk mengubah. Itu sudah bagian dari permainan coding. Bapak Ibu bisa bacakan buku tentang pisang si buah jagoan. Di situ anak-anak belajar tentang abstraksi. Bagaimana caranya biar kita tahu bahwa anak-anak itu sudah paham. Ini kan tentang bagaimana menerima bahasa reseptif dan ekspresif. Maka harus ditindaklanjuti dengan pertanyaan. Kenapa ya pisang itu buah jagoan? Kira-kira jawaban anak kenapa? Sesuai dengan bacaan yang ada di buku. Berarti dia bisa memilah permasalahan. Di situ bukunya bercerita pisang itu berwarna kuning, memiliki banyak manfaat, dia tumbuh di daerah yang beriklim tropis. Dengan pertanyaan, pisang itu buah jagoan, dia tidak akan jawab karena warnanya kuning. Informasi itu tidak bermanfaat. Dia tidak akan bilang bahwa dia tumbuh di daerah tropis. Kenapa dia jawab buah pisang itu adalah buah jagoan? Karena manfaatnya. Itu semua ada di dalam.
Jadi mulai ditinggalkan ya, anak-anak pisang warnanya kuning, rasanya manis. Ya semua anak sudah tahu. Ya, jadi malah lebih baik bawa pisang saja, maem pisang bareng Bu Guru, Pak Guru, yodo ngamati. Scientific sekali itu malah. Dan anak-anak diajarkan atau kita libatkan untuk membuat berbagai olahan pisang di pola-pola. Ini juga kegiatan yang menyenangkan. Sate pisang, stroberi, tentang pattern, recognition, api-api. Kemudian padat, daun. Bapak, saya sudah dikode sama di Badariah. Sepertinya waktunya habis di situ. Karena hari Jumat mungkin. Oke. Jadi materinya nanti bisa ibu untuk ya nanti akan dioleh oleh Mbak Lili. Kita lanjutkan saja dengan tanya jawab karena ini dari semua untuk menanyakan hal ini. Oke. Terima kasih untuk materi yang kedua. Saya serahkan kepada Bu Siti Badariah. Terima kasih Pak Ari Sulistyo yang telah menyampaikan materi untuk modul 2 yang semua teman-teman sudah simak secara cermat. Sampailah kita masih ada waktu sedikit. Ada sesi tanya jawab, dipersilakan kepada teman-teman yang merasa belum jelas, silakan bisa menulis di chat, bisa juga raise hand di laptop teman-teman masing-masing. Sekedar informasi bahwa karena ini hari Jumat dan kebetulan narasumber kita adalah Muslim sejati yang wajib melaksanakan sholat Jumat, sehingga nanti sesi ini akan kita akhiri jam 11.30. Kemudian setelah selesai Jumatan, nanti kita akan masuk lagi ke classroom ini sekitar jam 13 dan kita akan masuk ke modul 3 sampai jam 15. Monggo teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan. Ini saya lihat sebelum ada pertanyaan. Adanya ini sampai sinyalnya gelap-gelip di Giri Mulya. Kemudian silakan teman-teman yang mau bertanya, untuk audionya diaktifkan, yang mau bertanya boleh silakan. Mumpung ini ketemu dengan narasumber lokal tetapi nasional. Halo. Seperti tadi yang Pak Ari katakan bahwa ternyata teman-teman itu anteng. Ya silakan. Halo, saya khawatir nih Pak Ari, kalau tidak ada yang bertanya ini apakah sudah mudeng atau memang belum tahu apa yang akan ditanyakan ini? Ini ada kok pertanyaan dari. Oh ada ya, oh ada yang masuk. Sri Sumati. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Sri Sumarni. Inti dari pertanyaan adalah apa coding untuk implementasi di kondisi pandemi banyak kendala karena masih PDR. Kami harus melakukan pembelajaran 2 kali yaitu anak dan orang tua. Bagaimana atau langkah apakah yang kita lakukan? Demikian pertanyaannya Pak Ari, silakan. Oke. Dan Bapak. Jadi tidak ada kewajiban untuk mengimplementasikan coding pada semester ini ya. Jadi kita belajar coding di sini itu untuk mengubah cara berpikir kita, bahwa kita sebagai guru itu memiliki tugas untuk menyiapkan masa depan. Lalu kita harus mengubah cara berpikir kita tentang mindset pembelajaran, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita harus mengubah mindset. Lalu yang kedua, kita harus mendesain kegiatan pembelajaran untuk mendukung aktivitas pembelajaran coding. Tentu ini tidak bisa kita lakukan di
tahun ini. Kenapa? Karena coding itu harus diimplementasikan berdasarkan rencana yang ada di kurikulum. Sementara kurikulum milik Ibu Bapak sudah ditandatangani pada tanggal 15 Juli tahun 2020 dan itu berlaku sampai dengan 2021. Lalu bagaimana yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus melihat skenario bahwa ada kemungkinan bulan Januari pemerintah akan menetapkan masa pandemi berakhir. Semoga saja ya. Sehingga kemudian anak-anak sudah bisa mulai masuk ke sekolah. Ketika anak-anak sudah mulai masuk ke sekolah, maka kita bisa melakukan implementasi pembelajaran coding secara parsial. Karena kurikulum kita dokumen 1 sudah ditetapkan. Tapi dokumen 2 kita masih terbuka luas. Ibu dan Bapak, saya pernah main ke lembaga TK. Ada namanya gambar wundu, terpasang itu sampai berdebu, nggak pernah digunakan. Kapan le main? Itu kan coding itu. Aja anak-anak untuk wundu, sederhana aja hari Jumat kegiatannya Pak Guru sama Bu Guru wundu bersama anak-anak. Amati ya anak-anak praktek, lalu balik lagi masuk kelas. Gambar-gambar itu yang masih terbungkus plastik rapi di atas rak APE sudah di SPJ-kan BOP, dibongkar, bismillah, ketek. Lalu kemudian konoto bocahe, yuk sekarang kita tata. Tadi urutannya wudhu, guru sama kalian seperti apa? Siji, loro, telu, papat, limo. Alhamdulillah anak-anak sudah paham. Nek ada yang kualik, balik lagi, yuk sekarang. Jangan dikoreksi ya. Iki yo kualik le, gini iki. Jangan begitu. Tapi lihatkan anak-anak lagi untuk lihat namanya demo ya. Anak-anak lihat lagi ya. Pertama, 2, 3, 4. Lalu kemudian 5. Ya, coba lihat lagi gambar kalian. Akan ada yang tangkap Ibu. Oh, gambarnya kualik. Yang memutuskan kualik dan tidak itu si anak. Bukan gurunya, ini kualik, dibalik. Nah, tidak akan berkesan. Kesannya pembelajaran itu coding, tetapi secara filosofi belum coding karena anak tidak memecahkan permasalahan. Yang mecahkan bu guru lihat problem, bu guru pecahkan sendiri. Begitu. Jadi terus bagaimana ketika kita PDR ya alhamdulillah ya ini rezekinya PDR, rezekinya. Tetapi kita bisa kok bikin game coding dari rumah. Nanti tak kasih nanti soft copy-nya. Saya mengembangkan namanya GPS Unpack Coding. Saya buat kemarin sore sama anak-anak. Ada filenya dalam bentuk JPEG. Nanti Bu Guru bisa print. Kalau di print itu di pengasih, di Yasinta itu 5.000 lembarnya. 2 lembar 10.000. Kasihkan sama anak-anak. Suruh nempelkan di meja untuk main. Saya yakin anak-anak akan semangat untuk memainkan itu. Sebenarnya kan tinggal cara berpikir kita, berpikir abstraction atau pattern recognition. Oh, ini ono masalah, wes sebab masalah. Tapi kalau kita berpikir abstraction, insya Allah setiap masalah pasti ada solusinya. Dan saya juga ingin menjadi bagian dari solusi. Saya buat media, silahkan teman-teman, nanti saya akan kasih linknya untuk diunduh, bisa digunakan bersama-sama. Dengan banyak orang tua yang pakai di rumah kan, ya mumpung pahala saya kan yang nambah toh ya. Harapan ini itu soalnya gitu. Harap maringi guru ya kan duit gitu. Yes, diparingi kelonggaran iso mikir nggih berbagi ngoten mawon. Terima kasih Pak Ari. Ini ada pertanyaan yang kedua di chat. Tadi pada saat ini pertanyaan dari Putri Widiati dari TK Abaduko. Tadi pada saat contoh membuat sandwich, anak diberi contoh berupa gambar. Yang ditanyakan adalah apakah contoh dalam bentuk gambar cukup satu saja. Terus kalau sudah ada contoh gambar, kita membatasi kreativitas anak tidak, Pak? Silakan Pak Ari. Ini saya senang nih sudah mulai sudah boleh dimatikan lagi. Oke. Sudah mulai ada diskusi yang menarik. Ingat ibu-ibu,
bahwa pembelajaran itu terdiri dari dua ya, yaitu pembelajaran tertutup dan pembelajaran terbuka, open play ya. Jadi pembelajaran ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur. Jadi ada kalanya kita memberikan kebebasan kepada anak terkait dengan kreativitas. Ada kalanya kita memberikan pembelajaran secara terstruktur itu untuk mengetahui bagaimana cara berpikir, tingkat kognitif anak-anak memahami sebuah informasi. Jadi tidak bisa kemudian kita membebaskan anak-anak sedemikian rupa. Tetapi caranya hanya tinggal caranya saja. Contoh begini, ketika bermain sandwich tadi ya, kita bungkus dengan main peran. Halo, selamat pagi, saya adalah manajer McD. Kalian semua, terima kasih sudah Bu Guru terima menjadi karyawan. Guru akan berikan tugas kalian untuk melayani pelanggan dengan sebaik-baiknya. Ingat, burger kita adalah burger yang terbaik. Lalu kemudian, ini resepnya. Kira-kira kalau Bu Guru sudah ngendiko kayak gitu, anak-anak mau buat inovasi enggak? Tidak, karena Bu Guru sudah memberikan gagasan. Burger kita adalah burger yang terbaik. Ini resepnya. Secara tidak langsung, anak itu kemudian akan masuk di dalamnya. Oh, resepnya adalah ini, menggunakan ini. Pada kegiatan yang lain, Bu Guru boleh berimprovisasi. Ayo buat burger sesukamu. Artinya apa? Artinya sebenarnya membatasi atau tidak membatasi tergantung gagasan. Saya punya sebuah cerita. Ini tidak ada kaitannya dengan coding, tetapi berapa hebatnya sebuah gagasan. Boleh cerita sedikit ya? Saya itu senang jengkol. Sementara istri saya sangat anti terhadap jengkol. Coba kalau saya menggunakan cara yang sangat frontal. Istri soleha harus masak jengkol. Orang manut suami durhaka. Kira-kira saya benar nggak? Betul, secara agama betul. Bahwa istri harus manut sama suami. Tetapi kan tidak elok dalam dunia komunikasi. Lalu saya hanya bercerita saja. Saya gunakan teori PAUD, yaitu metodenya adalah metode bercerita malam hari. Dulu waktu ayah kecil, setiap hari Jumat seperti ini, ibu selalu masakkan sayur asem, kemudian semur jengkol. Habis sholat Jumat, masak sayur asem dan semur jengkol, nikmat sekali. Tidak ada kebahagiaan di dunia ini selain sayur asem dan semur jengkol. Hanya cerita seperti itu. Kemudian besoknya ajaib. Istri saya tidak pernah makan jengkol sampai sekarang, tetapi di hari Jumat itu ada sayur asem dan jengkol. Artinya apa? Gagasan itu sangat kuat untuk mengubah mindset. Sehingga kalau kita bisa membuat gagasan itu menarik. Gagasannya pakai apa tadi? Tema, maka insya Allah anak-anak kita secara tidak langsung mereka akan terbawa pada tujuan pembelajaran yang kita rencanakan. Kuncinya ada pada rencana pembelajaran. Maka Ibu Bapak harus kuat pada rencana pembelajaran, pada tujuan, strategi, dan metode. Insya Allah anak-anak kita berhasil tanpa merasa terbebani kreativitasnya. Kesempatan yang lain tetap mereka kita libatkan untuk membuat permainan secara terbuka. Ayo, buatlah sandwich sesukamu, buatlah jus sesukamu. Oke, secara berimbang. Itu mungkin Siti Badari ya. Terima kasih Pak Ari. Ini sebenarnya ternyata sekarang pertanyaannya banyak ini. Kita satu lagi mungkin? Ya, boleh. Satu lagi atau mungkin dua, ini ada pertanyaan yang bisa disambung. Yang pertama dari Ibu Sri Purwantini. Ini pertanyaannya, apakah coding ini intinya hanya pada pemecahan masalah saja? Kemudian yang kedua dari Bu Ati Rohayati, apakah kelemahan pembelajaran coding? Kemudian satu lagi, ini dari Pak Ferry Sudarmanto. Coding di PAUD berpikir secara komputasi, bukan komputer. Dalam pemilihan game gadget, anak usia dini, anak terlanjur terkontaminasi dengan lingkungan, misal game, VV, page, dan lain-lain. Bagaimana mengatasinya? Oke, silakan Pak Ari. Saya akan coba jawab satu pertanyaan ya. Ibu Bapak, di rumah saya gadget itu banyak.
Saya punya 2 laptop, saya punya handphone, saya juga memiliki istri saya punya Instagram, saya punya YouTube. Percaya, anak saya itu tidak pernah mau pakai handphone kecuali minta izin. Dan durasinya tidak lebih dari setengah jam sehari. Berarti sebenarnya kuncinya bukan di game coding. Ibu Bapak pasti akan bertanya, padahal setiap hari saya selalu berinteraksi dengan laptop dan saya bahkan membuat YouTube. Itu selalu syuting itu. Tapi anak saya bahkan untuk pinjam ini saja harus pinjam dengan bapaknya. Kalau ini materinya lain, nanti materinya adalah parenting, mendidik anak di era digital. Jadi bagaimana caranya? Ya caranya ya kita memenuhi kebutuhan anak-anak. Jadi Ibu Bapak, apa yang dibutuhkan oleh anak-anak adalah perhatian. Siapa yang memperhatikan dia, maka dia akan sayang kepadanya. Ketika dia bersedih, kemudian ayah dan ibunya mengatakan, come to mama, come to daddy, maka dia akan apa-apa dengan ayah dan ibunya. Tetapi kalau anaknya bersedih, anaknya rewel, nyele tontonan, nyele ibu lagi masak, maka yang dia kangeni ini. Bapaknya pulang, tidak mengatakan, alhamdulillah ya aku pulang, tapi langsung, Pak, handphonenya mana? Wah itu alamat itu. Insya Allah ujian ya, saya harap kalau pendidik PAUD jangan sampai lah guru TK kalau putranya kecanduan handphone, kan pendidik anak di era digital kita kan semua pakarnya. Jadi tentang teori ini. Ingat ya Ibu Bapak, pencetus programmer yang handal itu justru masa kecilnya tidak banyak berinteraksi dengan ini. Yang berinteraksi dengan ini adalah customer, yaitu mereka yang hanya sebagai pengguna saja. Nah, tinggal kita mau setting anak kita jadi pengguna, konsumen, atau kita mau jadi produsen yang aktif, artinya mau menjadikan anak-anak kita. Dan insya Allah bisa, bismillah bisa. Saya, ya alhamdulillah Ibu dan Bapak, jadi sedikit cerita, Allah berikan rezeki sama saya bukan berupa uang, tetapi berupa pelatihan-pelatihan PAUD jauh sebelum saya menikah. Jadi ketika saya menikah dan punya anak, yang termahal dari hidup saya adalah pelatihan PAUD yang diberikan oleh Dinas Pendidikan. Itu yang paling mahal. Jadi bukan gaji atau tunjangan, tetapi ilmu yang didapatkan dari Dinas Pendidikan. Karena ini modal yang berharga. Ya, harapannya, Ibu Bapak kan semuanya sudah pelatihan. Masya Allah, saya kalau lihat portofolio Ibu Bapak mau lomba itu loh, tebelnya segini. Nah, masalahnya disampaikan lagi tidak sama orang tua atau cuma berhenti jadi sertifikat. Silakan diamalkan, mungkin bermanfaat. Oke, terima kasih Pak Ari. Ini sepertinya azan sudah berkumandang. Teman-teman semuanya, untuk sesi pertama hari ini pada modul 2, karena waktunya sudah saatnya sholat Jumat, sehingga kita cukupkan dulu sampai di sini. Untuk pertanyaan yang belum terjawab mungkin nanti bisa di sesi berikutnya. Kemudian nanti kita ketemu lagi jam 13 di room ini juga sampai nanti pukul 15. Sehingga silahkan teman-teman semuanya untuk isoma di rumahnya, di tempatnya masing-masing ya. Kemudian silakan pertanyaan disimpan dulu. Terus ini ada satu lagi masukan bagi teman-teman yang mau bertanya, tolong jangan di WA grup ya. Pertanyaannya tolong disampaikan di chat atau langsung di layar. Boleh tunjuk tangan, boleh angkat tangan, boleh dengan raise hand juga boleh. Sehingga kalau pertanyaannya ada di grup, kami tidak semuanya ada di grup. Tidak tahu, nggih. Mohon pengertiannya. Dan kita istirahat, sholat, makan dimulai sekarang sampai nanti kita ketemu lagi di classroom ini jam 13. Untuk itu waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada host, kepada Bunda Asmi. Dipersilakan, matur nuwun.